Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'd. Anda sekalian kelas 10 IPS 2. Kita akan lanjutkan ya dalam waktu yang relatif singkat, hanya 1 jam. Itu pun hanya 25 menit. Persiapan segala macam 5 menit ya ada 10. Tapi mudah-mudahan bisa 4 orang lah yang bisa presentasi untuk pengambilan nilai pada hari ini. Kita akan mulai dari sebentar yang sudah oke. Oh, ini udah malah bentar. Oh, udah juga ini. Bentar. Haifa yang belum. Mana Haifa, Neza, Tama? Haifa, silakan Haifa. Muncul Haifa. Halo. Oke. Antum siap-siap ya Haifa untuk presentasi. Harusnya mah berlomba karena biar cepat selesai, enak kan. Ya, walaupun nilainya ya bagaimana kemampuan antum nanti masalah nilai. Baik, berarti akan tayangkan yang punya Haifa. EFG mana? Haifa Neza. Baik. Siap-siap, Haifa. Dan oke. Aduh, ini kurang begitu jelas. Ini apa? Karbon dioksida dan nggak jelas ini. Oh, ada nitrogen malah. Oke, silakan Haifa. Mulai. Silakan mulai. Untuk menjelaskan ini silakan mulai. Haifa. Kok nggak ada suaranya? Haifa. Belum mulai ya, Haifa? Halo? Iya. Ya, bentar. Mama. Hai, Pak. Wah. Kemudian, oh ini sudah. Fadilah. Oke, Fadilah. Fadilah. Iya, Bati. Ya, baik. Untung aja lah. Haifa nggak jelas. Munculkan video antum? Amalia? Udah, Bati. Oke. Lagi Fadilah ya. Oke, Fadilah. Oh iya nih, Pak. Fadilah. Haifa nggak jelas. Siap-siap. Dan silahkan. Ya, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas. Kenapa warnanya begini? Allah. Ntar warnanya nggak jelas. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang daur sulfur. Daur sulfur
jika di atmosfer dia berbentuk gas yaitu SO2 atau belerang dioksida. Belerang dioksida yang mana ia berasal dari aktivitas industri ataupun aktivitas gunung berapi. Lalu dia akan naik ke atas atmosfer lalu membentuk awan, lalu turun menjadi hujan yang berbentuk asam sulfat atau H2SO4 yang dikenal hujan asam. Nah, asam sulfat ini diserap oleh tanah lalu diikat oleh akar tumbuhan. Terjadi perpindahan unsur ketika hewan memakan tumbuhan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, ia akan terjadi proses dekomposisi atau penguraian oleh bakteri aerob yang menghasilkan sulfur organik ataupun anaerob yang menghasilkan senyawa sulfida yang terdapat pada lahar gunung berapi. Nah, fosil dari hewan yang mati ini yang terkubur lama, ini akan menjadi bahan bakar atau bahan baku industri pabrik. Daur ini akan terus berulang secara terus-menerus. Oke, cukup. Tadi ada dibilang anaerob. Pertanyaan istilah dulu ya, satu pertanyaan. Anaerob. Apa arti anaerob? Anaerob itu abad yang N pakai N. Ya, anaerob. Itu Anaerob. Itu tuh respirasi yang bakteri yang melakukan respirasi dengan bantuan glukosa. Oke. Yang menghasilkan senyawa. Yang menghasilkan senyawa sulfida. Oke. Secara bahasa dulu apa? Secara arti bahasa. Secara etimologi apa? Anaerob ada dua kata. Oke, baik. Itu kan tidak, aerob itu oksigen. Jadi tidak memerlukan oksigen. Tapi tadi ya. Dengan respirasi, betul, respirasi. Jadi pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Ya. Tapi ada bantuan dari dalam. Katanya glukosa. Oke. Kemudian sekarang ini kurang jelas ininya. Oh, nggak jelas ininya ya. Oke lah, gini aja. Ini mana-mana. Saya foto ulang aja, berarti. Nggak usah. Ini aja, bentar. Karena waktunya kan. Nah ini nih. Ini ada tuh. Iya. Berarti mute dulu nih semua. Antum masuk ya. Fadilah buka itu ya. Mute-annya buka. Karena barusan ada orang. Nah, ini di sini ada gambar. Ini pun tiap kali diklik hijau terus ini. Ini nih, ada gambar apa ini? Ada tumbuhan. Iya. Oke. Ada hewan. Panah ke sini. Kemudian ini apa? Dekomposisi. Kemudian ada bakteri. Coba jelaskan nih dari sini sampai ke sini. Dari tumbuhan, hewan, terus dekomposisi. Bagaimana penjelasannya? Hewan itu memakan tumbuhan abadi, jadi terjadinya proses perpindahan unsur. Unsur belerang tadi berpindah ke hewan karena hewan tadi memakan tumbuhan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, dia akan terjadinya proses dekomposisi atau penguraian yang dibantu oleh bakteri. Oke. Salah satu hasil penguraiannya kaitan dengan siklus ini apa? Salah satu yang hasilnya itu berupa sulfur organik abadi. Hari ini sebetulnya siklus apa ini? Yang dijelaskan siklus apa ini? Daur sulfur. Oh iya. Oke lah.
Ya. Oke, bahkan dapat bisa. Baik, sudah. Oke. Kemudian siapa lagi? Novia. Oke, Novia. Novia Sinta. Mana Novia Sinta? Halo Novia Sinta. Novia Sinta. Wah, jangan dikira tidak dikasih penilaian, dipanggil nggak menyahut, itu penilaiannya buruk ya. Kemudian Faizi. Faizi Prawira. Sorry, mana ini? Arvin Prawira. Faizinya kemana? Ada berarti. Arvin, oke. Antum siap-siap. Ya berarti. Arvin Prawira. Berarti di atas. Oke. Nama saya pakai M berarti. Ya ini kan. Pakai M. Iya. Di Tapi sini di saya belum muncul ini. Share screen-nya. ini antum nggak pakai R di sini. Arvin Prawira. Nggak. Oh iya, berarti pakai M. Iya, antum harus pakai. Oke. Silakan. Ini tuh kenapa pada atau abati aja pandang? Oh, mungkin pandangan abati ya. Di sini ini sebentar. Oh, silau bukan tidak jelas. Abati aja yang silau kayaknya. Sehingga tidak jelas di mata abati ini. Abati sendiri mana? Oke lah. Ya, kurang ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Silakan mulai Arvin. Ini udah nampak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan daur sulfur. Jadi pertamanya dimulai oleh asal-asal aktivitas industri dan erupsi gunung api yang mengandung SO2 dan SO4. Kemudian gas-gas tersebut naik ke atmosfer dan bereaksi dengan air. Saat hujan turun, terjadilah peristiwa yang dinamakan dengan hujan asam. Kandungan sulfat pada hujan itu akan masuk ke dalam tanah dan kemudian diserap oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Kemudian tumbuhan itu bisa dimakan oleh hewan. Setelah hewan makan, maka terjadilah rantai makanan. Dan setelah makhluk hidup tersebut mati, dekomposer akan menguraikan jasad makhluk tersebut. Penguraian ini bisa berlangsung secara aerob, sehingga terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Dan jika terbentuk secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang sangat beracun. Jasad makhluk hidup yang timbul dan mengendap di dalam tanah akan menjadi fosil dan akan bisa menjadi energi untuk aktivitas industri kembali. Ya. Kemudian, ntar nggak nambah. Oke. Ini aja lah. Ini ada, ini nih, lihat. Ada SO4 nih. SO4, terus ada tanah panah, terus ada tumbuhan, apa ini maksudnya? Penjelasannya. Bentar, berarti. Share screen-nya nggak nyambung, berarti bentar. Nggak nyambung bagaimana? Di saya share screen abati masih yang Fadilah Dafa tadi. Oh, sorry. Share screen-nya di saya juga mati ya berarti. Hitam, banyak darah hitam. Ini sekarang? Masih ya berarti? Nggak nyambung ya. Ini punya siapa ini? Arvin kan? Ini antum kan? Tapi yang di saya lihat masih punya Fadilah Dafa. Coba sekarang lihat. Masih sama berarti?
di sini tulisan. Ini punya siapa ini? Ini Arvin Prawira. Kamu Arvin Prawira, toh? Iya, Bati. Tapi di saya share screen yang Abati lagi share screenin masih punya yang tadi ya, Bati. Nggak jalan dia share screennya. Oh. Ya di antum berarti ini jalan dan antum lancar-lancar aja itu. Bisa bilang nggak Bati bahwa teman-teman saya juga merasakan itu Bati. Layar hitam sama ngestak itu share screen-nya. Oh. Jadi kayaknya ini di sini berarti di pustaka nih. Pustaka ini kurang ini sih, kurang bagus katanya. Tapi waktu tadi di rumah Abati mah bagus-bagus saja. Ini kayaknya ya ada pengaruh ini ya. Coba di stop share dulu. Oke. Terus atau jangan-jangan tadi agak sulit itu ya. Tapi tadi lancar tuh siapa? Yang sebelum kamu lancar. Oke, sekarang Jaringan mungkin, Bati. ya itu bisa jaringan di sana, bisa yang Baru. ada nampak? Ada. Iya, nah ini Abadi tunjukkan nih SO4 tanda panah tumbuhan. Apa maksudnya? Jelas. Jadi karena jasad makhluk hidup yang udah mati tadi udah diuraikan secara aerob oleh dekomposer, maka terbentuklah sulfat atau SO4 yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Oke. Kemudian sampai 11 berapa nanti? Kita sampai jam 11 berapa ya? 11, berarti. 11.20. 11.20. Iya, 11.20. 11.10. 11.10 ya berarti. Iya, 5 menit lagi. Oke. Satu orang lagi. Siapa tadi? Orang lagi. Faizi Arkan. Ada Faizi Arkan? Itu IPS 1 berarti. Waduh, IPS 1 ini. Faizi Arkan itu IPS 1 berarti. Berarti dia masuk. Oh, untuk nanti. Iya, nggak apa-apa. Berarti nanti aja. Sebentar kalau itu ini, udah ada yang masuk dari IPS 1 ternyata. Ya, Jocelyn IPS 1 juga. Oh enggak, Jocelyn. Silakan Jocelyn. Ayo. Bentar Abati. Itu share screen Abati nge-stuck di tempat si Arvin Abati. Jadi saya nggak bisa ngeliat. Enggak, yang si Jocelyn ini belum Abati buka. Mana Jocelyn? Okay. Saya Abati. Belum dibuka Jocelyn. Oke, IJ mana ini? FGHI. Oh ini. Oke, kamu terakhir lah, Jocelyn. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Pertama ialah nitrogen. Nitrogen yang ada di udara akan mengalami namanya fixus nitrogen, yaitu pengikatan oleh bakteri dan menjadi amonia. Dan selanjutnya ialah proses nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium. Kemudian diikuti oleh nitrit oleh proses oksidasi menjadi nitrat. Jadi degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi atau proses
tersebut dikenal dengan nitrifikasi. Dan selanjutnya ialah proses asimilasi nitrogen. Adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik. Misalnya asam amino dari senyawa nitrogen organik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Gambarnya, Jocelyn. Kan sedang dilihat wajahnya. Iya, Kamu berarti. baca. Itu kan asimilasi ya berarti. Hah? Jadi selanjutnya ialah itu kan ada tulisan tumbuhan. Tumbuhan atau hewan itu akan mati dan meninggalkan fragmen atau sisa-sisanya yang disebut dengan detritus. Jadi detritus itu adalah fragmen atau bekas-bekas dari bangkai tumbuhan atau hewan. Sudah dulu. Sekarang pertanyaan istilah dulu. Ini detritus itu apa? Oke. Fragmen atau sisa-sisa dari tumbuhan atau hewan. Nggak ada detritus. Kamu coba lihat referensinya. Memang detritus. Iya, berarti saya lihat di cetak. Dari buku apa? Detritus berarti. Oh, sorry. Apa detritus? Makanya bukan. Detritus. Ya, makanya harus dilihat dulu. Kalau udah Ya, berarti. lihat, jangan suka ngeyel. Itu karakter. Jadi pembentukan karakter ini. Kalau misalnya detritus, ada detritus. Oh ada, coba lihat dulu. Lihat dulu, nggak ada detritus. Yang ada detritus. Nah sekarang secara bahasa detritus itu apa? Secara bahasa adalah bahan organik dari partikulat yang mati. Wujudnya berupa apa wujudnya? Oh, berarti? Wujudnya. Wujud detritus berarti? Hah? Wujudnya berarti ya? Ya, wujudnya itu. Kalau tadi kan orang memahaminya agak susah. Wujudnya itu apa? Wujudnya seperti misalnya hewan yang meninggal atau mati akan menyisakan tulang atau bahan-bahan organik dari tubuhnya. Oke, serpihan-serpihan atau tadi fragmen. Fragmen. Kemudian coba kamu lihat ini gambar. Itu pohon. Oke. Ini gimana? Ini, nah dari sini ya. Ini dari gambar ini N Dari nitrogen. Ini N apa ini nulis? Ini nitrogen. Hah? Memang N2 begitu. berarti. N2. Hah? Betul nulisnya seperti ini. Nulisnya betul nggak seperti ini? Apa berarti? Tadi nge-lag. Nulisnya benar nggak seperti gini? Kurang. N kuadrat. Kurang. Hah? Kurang apa berarti? Kurang betul. Hah? Ya berarti. Enggak, cara nulisnya betul nggak seperti ini? Ini masalahnya. Saya lihat di KS kemarin kalau nggak salah seperti itu, tapi ya. Ya, lihat dong. Jangan bilang kalau nggak salah. Lihat, kamu kan ada LKS. Awas ini. Tadi pertama detritus sudah salah. Detritus. Nah, sekarang betul nggak nulisnya? Oh ya, N-nya salah berarti nggak ada N2. Jangan sekarap insun, jangan semau. N-nya salah. Jadi harusnya gimana ini nulisnya? Harusnya itu nggak ada kuadrat, 2-nya di bawah. Iya, beda peletakan tuh. Jadi antum ini, semua ini bukan untuk si Jocelyn aja. Cuma Jocelyn itu karakter ngeyelnya ada. Itu harus dilepas, harus dikikis sedikit-sedikit. Nih dengar kata-kata Abati. Kalian ini sudah SMA, tapi baru pecahlah dari SMP. Apa maksudnya? Dewasa. Orang dewasa sedang menuju kedewasaan harus dilatih bertanggung jawab. Nah, di sini apa bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis, bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan, gitu. Nah, bagaimana seorang intelektual bertanggung jawab? Merujuk kepada referensi dan harus konkret. Kalau disuruh lihat coba. Ya, jangan
rasanya, jangan, nggak ada rasanya ini mah gitu kan. Harus konkret, ini loh gitu. Itu intelektual ya. Nah, dibiasakan dari sekarang, dan Abati khususnya semua guru umumnya bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter gitu. Karakter itu akan muncul dari kebiasaan. Nah, seperti Abati sekarang udah 2 kali sama Jocelyn itu untuk coba lihat referensinya. Dan guru juga aku harus menerima kalau salah. Misalnya begini, ini ada Abati ini, Detrius begini, ini betul nih nulisnya begini Abati. Oh iya, berarti salah Abati. Gitu misalnya. Atau buku itu yang salah. Ya, maksudnya itu buku ada 5 referensi, 1 begitu, berarti yang 4 tidak, misalnya berarti itu salah tulis gitu. Oke ya, ini filosofinya aja. Baik. Sekarang pertanyaannya ini terakhir. Masih ada waktu 2 menit. Udah lebih ini. Udah berarti udah kelebihan waktunya. Cuman coba kamu secara singkat nih. Ini dari N2 terus ke sini nih ada panah tadi, N2 terus ada panah ke tumbuhan. Nah, ini apa? Coba singkat. Nitrogen diikat oleh pohon atau bakteri yang ada di pohon dan mengalami namanya proses fiksasi nitrogen. Tepatnya di pohon tuh di mana? Aduh, habis. Di apa? Di tanah atau di akar-akarnya? Di akarnya. Oke, tahu nggak bakterinya? Nama bakterinya? Bakteri Rhizobium. Ya, harusnya. Baik, Ananda sekalian, sudah habis ya. Terima kasih. Dan yang lain nanti oleh Abati akan di reschedule yang lain supaya di luar jam terkadang nanti Abati akan lihat, dan yang belum aja yang masuk. Kalau yang sudah ya sudah. Kecuali yang mau perbaikan karena ada juga yang sangat ya nilainya mungkin belum cukup. Demikian saja Ananda, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.